Halo semuanya, selamat sore. Perlu kenalan dulu nggak nih? Nggak usah lah ya, udah tahu lah ya. Hah? Oke, nama saya Putu, saya ada di slide, saya under Pajati, kebetulan di sini jarang, jadi seringnya di Kadin. Tapi seminggu sekali saya ke sini, entah di gedung A atau kadang di situ tuh di F, gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen ice breaking dulu nih. Di sini pasti ada yang suka teka-teki nggak? Ada yang jago main tebak-tebakan nggak? Nah, saya punya teka-teki yang seru nih, yang seru eee, di bidang yang lagi populer saat ini. Sering kita pakai produknya di data scientist ya, di data science sorry. Tebak-tebakannya gampang sih, ada yang tahu nggak tuh, data science itu apa sih? Tebak-tebakan nih. Boleh sekata, 2 kata. Menjawab? Oh nggak ada yang mau nebak? Nah, boleh nih Angel. Tamu kita, boleh nebak? Oh, mau lewat ya? Oke. Langsung aja ya, data science itu adalah, eee, bidang interdisiplin antara ilmu komputer, ilmu statistik, dan matematika digabungkan, eee, gunanya adalah untuk menguak rahasia yang ada di data. Nah, boleh di next slide-nya. Jadi mohon nyombong sedikit dulu, sebenarnya saya, ngambil, eee eee, course ini tuh pada saat ini bulan Maret ya, mungkin bulan Maret tanggal 2 inget nggak terjadi apa di Indonesia? Covid pertama kali masuk Indonesia itu 2 Maret. Jadi saya ngambil ini pas Covid, Agustus, masih lagi jaya-jayanya WFH gitu kan. Ya udah ngambil waktu, ngabisin buat belajar sesuatu yang baru. Next. Nah, data science tadi udah dijelaskan, dia adalah bidang interdisiplin, 3 ilmu dijadikan satu untuk mendapatkan insight dari data, sehingga para pemegang atau stakeholders itu bisa menggunakan data ini, mendapatkan insight dari data ini untuk mengambil keputusan yang mendorong bisnisnya menjadi maju. Itu, objektifnya. Eee, selain nah saya punya tebak-tebakan yang kedua nih. Di data science itu kan nggak cuman R, ada yang tahu nggak bahasa pemrograman yang populer juga di data science? MATLAB, ya betul. Yang apa? PSS. Paling terkenal yang komunitasnya paling banyak, Python, betul. Nah, ada yang lagi? Ada lagi yang nambahin? Masing-masing punya kelebihan masing-masing ya, kayak Python tuh komunitasnya besar banget, terus dia bahasanya juga mudah dipelajari dan, bahasa pemrogram yang general, maksudnya bisa dipakai buat data science juga, buat, aplikasi, semualah dia masuk. Nah, kalau R, ini khusus dirancang memang untuk analisis statistik. Jadi fungsi-fungsinya memang untuk pemodelan segala macam ini optimum, gitu. Terus ada lagi tadi, SQL juga sebenarnya buat data tuh, karena kita data engineer terutama itu perlu memahami bahasa pemrograman SQL karena banyak data-data itu nanti diambil dari database. Jadi perlu, itu bagian dari data, programming yang populer juga untuk data science. Terus yang terkait big data ada namanya Scala. Scala memang khusus untuk big data. Nah, yang terbaru namanya Julia, mirip kan sama kayak chief kita Julia. Ini populer, ini, relatif baru dan dia digadang-gadang performance-nya paling cepat. Tapi sayangnya, library atau package-nya dia masih sedikit. Kalau Python, R itu banyak banget library-nya. Jadi, nanti ternyata mungkin saya ngasih tips juga ya, mungkin ada yang mau nanya nggak, kenapa saya milih R gitu bukan Python gitu, di ininya. Jadi saya ada punya prinsip saya gini, selama bahasa itu mudah saya pelajari dan itu menyelesaikan tugas-tugas saya, itu yang saya pilih dan terutama performance ya, terkait performance juga. Jadi, Python saya, belajar juga tapi nggak deep untuk data science, tapi, di RStudio itu bisa digabungkan tuh nanti.
antara kode-kode antara Python sama R itu bisa digabungkan. Jadi sekarang sudah sama bahasa sudah open gitu. Jadi saling melengkapi jadinya. Jadi makin keren lah. Jadi library yang tidak ada di R bisa dipanggil di RStudio, library-nya Python gitu. Seperti itu ya. Next. Nah, role R di data science tadi dia memang satu ya, memang dirancang khusus untuk analisis statistik. Jadi sangat kuat untuk pemodelan, buat model statistik. Tentunya sebelum membuat model ada proses yang namanya data manipulasi. Nah, ini juga R memiliki fungsi-fungsi untuk membersihkan data. Itu kan kadang kita ngambil data dari beberapa sumber itu kan ada yang datanya ya ada yang kotornya lah gitu, ada noise-nya gitu ya. Nah, nanti R itu sangat banyak dan sangat cepat untuk membersihkan, memanipulasi data itu. Entah ditransform menjadi dari istilahnya ditranspose dari kolom menjadi row, itu dia sangat cepat. Kalau teman-teman nanti sempat browsing, cari aja cheat sheet untuk R itu banyak. Jadi ada orang-orang yang berkontribusi di open source itu udah ngasih kayak lembar buku ininya lah, buku pintarnya lah. Jadi kita nggak usah ngapalin sintaksnya, cukup lihat gambar itu, oh ini untuk memfilter begini, untuk menjoin tabel juga bisa. Jadi fungsi-fungsi yang ada di SQL itu juga bisa dilakukan di sini. Terus visualisasi. Nah, R ini punya lebih dari 50 jenis chart. Dan itu tersedia di websitenya dia. Itu ada sekitar 400-an contoh kode lah yang bisa kita pakai. Mulai dari untuk chart distribusi, terus time series itu ada semua. Nah, next. Nah, sebelum melangkah ke exploratory data analysis, biasanya langkah ini wajib dilakukan terlebih dahulu. Adalah yang pertama yaitu mengumpulkan data. Nah, data itu bisa didapatkan dari mana saja ya. Bisa dari mungkin teman-teman kalau mungkin sering pakai Excel gitu ya. Saya juga sering ngeload data dari Excel, malah dari Google Sheet itu kita bisa, ada library-nya. Jadi langsung connect ke Google Sheet, baca di Google Sheet tertentu itu bisa. Terus dari data kita bisa pakai driver apapun database yang kita pakai. Mau Postgre, MySQL, itu di R juga ada. Terus pakai API juga bisa. Dia ada library-nya juga. Web scraper juga ada. Gitu ya. Nah, saya terakhir waktu awal belajar ini tuh, proyek pertama saya adalah saya bikin chart untuk social network analysis. Jadi saya nge-streaming Twitter, itu saya taruh di cloud, jadi sekitar 1 hari atau 2 hari itu saya listen, mana topik-topik yang lagi diomongin, tapi saya spesifik waktu itu nyarinya Minerva gitu ya. Kayaknya waktu itu lagi bahas undang-undang Minerva kalau nggak salah. Siapa sih yang paling sering ngomongin ini, dan itu kelihatan tuh nanti pattern-nya. Oh waktu itu Pak Rafli Harun ya yang ini tuh. Terus ada DPR RI juga akun filternya tuh lagi rame tuh ngomongin itu, dan beberapa akun-akun lain. Nah, itu kalau buat orang marketing atau tuh cocok tuh. Jadi kita bisa tahu, oh influencer nih banyak ternyata dia di di amplify nih Twitternya dia tuh bisa dari situ tuh kalau mau menggunakan data science sebagai tools productivity kita. Gitu ya contohnya ya. Terus data cleaning tadi sudah lanjutan setelah kita dapat ngumpulin data itu tadi banyak sampahnya, kadang harus diperbaiki, kadang-kadang dibersihkan. Ada namanya juga outlier. Outlier tuh datanya menyimpang. Contohnya gini, rata-rata tinggi orang Indonesia tuh di 165 atau 170. Sampel data data yang diambil tuh ternyata ada tingginya 220 gitu. Nah, ini jadi namanya outlier nih. Dia jauh gitu, di pinggir-pinggir atau pendek banget gitu. Nah, ini ada caranya bagaimana mengatasi hal itu juga di R ada fungsinya. Nah, integrasi ini adalah di R memungkinkan kan tadi ada fungsi untuk menjoin beberapa dataset, itu kita bisa membuat dataset baru dari beberapa sumber data yang tadi kita ambil dari sumber-sumber yang kita ini kan di awal ya. Jadi dan itu sangat ringan, maksudnya tidak mengkonsum memorinya besar di PC. Nanti saya akan berikan contohnya supaya
ininya lebih menarik gitu ya. Next. Nah, ini exploratory data analysis. Nah, setelah punya data dan bersih gitu ya, nah biasanya lakukan, ringkasan. Jadi di area itu ada fungsi yang statistik yang standar lah kayak nyari mean-nya, rata-rata gitu kan, nyari total gitu berdasarkan grup by apa gitu kan. Nah, nanti itu, bisa tuh, dilakukan di, konsol atau di, RStudio-nya. Kemudian kita bisa mencari pattern, kita juga bisa nyari kelompok nih, misal data ini mirip, oh, itu juga ada fungsinya, dan hubungan antar variabel. Jadi kadang, nanti di prediktif gitu ya, itu ada, satu model yang sederhana linear regression namanya, itu dia, membandingkan 2 variabel biasanya. Contohnya kayak, orang yang rajin belajar biasanya nilainya bagus gitu ya. Jadi semakin dia rajin, ya berbanding lurus aja gitu. Semakin dia rajin, ya semakin bagus harusnya nilainya. Itu, regression. Terus ada juga model, decision tree. Decision tree itu kayak, bercabang. Jadi, pertanyaan modelnya, dia rajin, iya, kalau iya ke sini. Nanti ada pertanyaan lagi, itu decision tree. Ada lagi model namanya random forest. Random forest ini kumpulan dari beberapa decision tree, jadi lebih akurat lagi. Nah, kapan kita menggunakan model linear, kapan, itu tergantung dari konteks data yang kita olah. Jadi tidak semuanya harus pakai yang, random forest gitu, belum tentu. Kalau dia cukup membandingkan 2 variabel, pakai aja linear regression atau KNN bisa juga, yang sederhana, kayak gitu ya. Nah, setelah dapat pattern segala macam, nah salah satu peran data science itu adalah bisa memvisualkan ya, datanya sehingga bisa mengkomunikasikan itu dengan stakeholders, gitu. Jadi setelah dapat kumpulan data, terus kalau nggak bisa divisual, buat apa gitu ya. Nah, ini, langkah-langkah dari exploratory data mulai dari tadi pengumpulan data, cleaning, integrasi, data summary, pattern, dan visualisasi ini. Oke, next. Nah, terkait visualisasi, di R itu tools-nya banyak banget. Mungkin bisa geser ke 2 lagi, 1. Nah, di sini ada chart-chart yang di-provide oleh R. Nah, R ini open source ya, teman-teman. Jadi kalau, yang biasa Power BI mungkin ada di sini, itu, juga, komunitasnya kalau nggak salah di Power BI juga bisa naruh chunk code-nya si R juga deh. Itu ya, kalau cuma kan Power BI berbayar ya, buat ya kalau di sini tuh gratis. Jadi kalau boleh geser ke bawah, ini ada contoh-contoh chart, misalkan untuk distribusi ada beberapa contoh ya, untuk histogram, density segala macam, mungkin di-scroll lagi ke bawah, terus ada untuk ranking, untuk irisan segala macam, union, ini ada time series, bisa diklik kalau mau dicek, bisa diklik, scroll ke bawah, contoh-contohnya, nah dia ngasih contoh data dan sintaknya udah dikasih. Jadi kita menyesuaikan aja, kalau memang data kita mem-provide time series, ya bisa pakai, potongan kode ini untuk dipasang di kode kita. Terus, balik lagi ke slide ini, udah slide visual ya, oke. Habis ini sebenarnya masuk ke predictive model di R. Cuman biar karena udah sore ya, jadi biar nggak terlalu berat gitu materinya, kita demo-demo sedikit deh ke RStudio. Nah, ini RStudio, ini, user interface-nya, kalau R-nya sendiri sebenarnya dia cuman konsol yang kayak gini nih, dia konsol yang sini doang. Jadi tidak, eee, tidak praktis kalau mau ngelihat, kita punya variabel apa, data kita itu kayak gimana. Nah, di R ini saya ada ngambil data dari ini ya, dari UCI. Ini adalah repository machine learning, dataset yang udah jadi datanya udah bersih. Jadi kalau kita mau latihan bikin, model, untuk machine learning, ini banyak banget yang bisa dipakai, ini udah tinggal pakai. Nah, saya ambil satu yang bike sharing. Yang di bike sharing itu, ini sekitar 300 code ya. Ini jadinya seperti ini, teman-teman.
Jadi udah bentuknya web apps, namanya Shiny Apps. Sudah ada 3 menu di kiri, ini bisa responsive view juga, gitu ya. Terus ini dia yang di plots-nya itu ada yang by numerical, bisa di jadi kalau data instead of kita dikasih data, bentar. Coba data itu adalah ininya ini nih. Oh sorry, dia nggak bisa kalau lagi running. Nah ini datanya nih sebenarnya bentuk CSV. Bayangin kita suruh baca ginian, kan nggak paham ya. Nah inilah data science perannya untuk melihat insight dari apa sih yang ada di sini. Begitu dirubah menjadi visual yang lebih mudah dipahami, saya pikir kita lebih gampang ya membaca datanya gitu. Ada yang bisa baca nggak nih? Ini adalah data sepeda itu loh, sepeda yang kayak di itu yang disewa-sewa. BIM kayak gitu ya. Ini selama 2 tahun kalau saya datanya. Kelihatan tuh, kita gampang banget ketika dia temperatur yang nyaman, orang banyak yang pakai sepeda gitu. Atau diganti dari kelembaban tertentu, ketahuan di yang paling banyak itu yang mana. Terus di kecepatan angin, ketika ada topan beliung ya orang sepi lah. Tapi kalau sepoi-sepoi gitu kan enak ya. Nah ini yang bisa kita dapat insight dari data tadi. Terus ada yang model kategori. By tahun gitu ya. By bulan nih bisa di-split. Nah terus ada, begini juga ada. Overall kita bisa lihat tuh, di bulan apa, di musim apa, usaha penyewaan sepeda itu paling laris. Nah ini kan kalau yang bisnis, ya mungkin teman-teman ada yang punya bisnis atau buat Sepien, nanti kan bisa ketahuan nih, data penjualan kita sebenarnya di mana sih kuatnya. Nah itu kan kita sebenarnya punya datanya sebenarnya nih, gitu. Terus mungkin teman-teman jaringan atau DevOps, di kapan sih server tuh peak-peak-nya. Ada sih monitoringnya ya, tapi itu kan raw datanya kalau bisa diolah sebenarnya kita bisa manipulate lagi, gitu ya. Nah terus ini juga ada satu yang prediksi nih. Nah ini kita memprediksi berapa sih total yang akan menyewa sepeda untuk variabel sekian banyaknya. Nggak cuma satu, nggak cuma ngomong di bulan Maret doang, enggak. Tapi semua variabel ini berkorelasi nih. Ketika bulannya tertentu misalnya coba di ini, ditentuin aja, contoh mau jam bulan apa gitu, jam pagi lah, jam 7 pagi. Hari apa misalkan, hari pilih aja, oke Minggu, dia libur, cuaca bagus gitu ya, kelembaban udara di tes misalkan itu Celcius, kita paling nyaman bersepeda kapan? Anggap aja lagi panas banget gitu, 40 derajat deh gitu. Kan ceritanya lagi itu ya. Kita nanti dipredik tuh sama dia. Nah, model yang saya pakai di sini adalah menggunakan model random forest. Karena satu, variabelnya banyak yang berkorelasi, tidak hanya 1, 2, gitu ya. Itu berapa udah dikalkulit? Nah, sekitar segitu, 174. Dan tingkat error random forest itu paling kecil. Jadi nanti tipsnya adalah kita dengan beberapa model tadi ya, entah linear, KNN atau apapun, nanti ada 2 biasanya yang dipakai untuk sebagai justifikasi ini modelnya bagus apa enggak. Itu pertama adalah MAE-nya dilihat, mean absolute error. Itu adalah rata-rata selisih kesalahan antara angka prediksi dengan nilai aslinya. Semakin kecil semakin bagus dong, kan error. Maksudnya errornya makin gede, benar, semakin kecil. Yang kedua adalah RSME ya, root square mean error, gitu. Semakin kecil juga sama, semakin bagus. Nah nanti kita coba bandingkan ya di R. Ini saya coba ini ya, waktu menginisiasi data. Ini kan datanya kita load dari CSV tuh, ada our CSV.
Ini datanya ya, story-nya ada berapa kolom, tipe datanya apa, itu bisa dilihat secara cepat. Baru kita lakukan nih proses transform atau data manipulasi itu di sini nih. Karena ada data yang sifatnya harusnya ini tuh categorical, tapi dia kita terima dari CSV kan karakter gitu ya. Itu kadang sometimes harus dirubah tipenya. Supaya nanti dia bisa punya level dan sesuai dengan model ininya ya. Kayak gitu. Nah, ini ada terus ini scan baris ini untuk cleansing dulu nih. Tuh nama kolomnya diganti, kita sesuaikan dengan nanti apa yang di-show di aplikasi gitu ya. Kemudian ada proses denormalisasi nilai. Kadang nilai yang terlalu jomplang itu kurang bagus juga, atau nilainya tidak sesuai realnya. Kan kita butuh kayak Celsius tadi, ya sesuai dengan Celsiusnya, bukan 0, gitu ya, harus dikalikan. Jadi ada beberapa value yang harus kita denormalisasi. Nah, setelah sudah jadi, nah di sini kita bikin model nih. Modelnya nggak butuh yang kolom 1 itu kalau nggak salah urutan doang deh, maksudnya cuma serial gitu kan kita nggak pakai. Ya kita hilangin gitu, kita bersihin nih kolom-kolom yang model kan butuhnya kalau nggak numerical, itu bisa pakai tuh, atau categorical. Nah, kita split nih datanya. Misalnya pattern-nya yang umum tuh 70-30, itu bisa kita atur di sini. Kita split yang data untuk nge-train-nya 70, data untuk ngetesnya 30. Kalau di sini saya gunakan 80-20. Ini ya, gitu. Itu train dataset-nya kalau mau tuh ada segitu, di bawahnya ada 13.000 something tambah biasanya yang ditampilin itu cuma 10 atau berapa gitu. Itu buat trainingnya. Untuk ngetesnya nanti lebih sedikit, 20% ya, 3.000-an. Nah, di sini kita kalau mau disimpan disimpan ke hard disk gitu juga bisa juga ditulis lagi tuh dataset ini ke dalam CSV. Karena mungkin dipakai lagi di tempat lain gitu ya. Daripada tiap ini nge-execute ini terus gitu kan. Nah, di sini kita pakai yang pertama yang multi regression, linear regression. Nah, ini kita bikin model, terus kita tes nih. Hasilnya adalah MSE-nya 77, RMSE 100-an. Kita bandingin dengan model yang kedua, menggunakan decision tree. Kita predik, kita dapat MSE 70, lebih kecil. Lebih akurat, betul. RMSE-nya juga lebih kecil. Random tree, ada yang lebih kompleks lagi, pakai random forest. Lebih bagus nggak? Tergantung ya, nanti tergantung datanya masing-masing ya, karena ini balik lagi, disesuaikan dengan, nah hasilnya adalah cukup, kita dulu, ini karena dia akan simulate beberapa decision tree. Jadi karena itu jadi saya punya alasan untuk minta upgrade. Ya gitu. Tolong di-approve ya Pak. Tar. Nah, ini kalau dulu di cloud tuh saya kadang pakai beberapa CPU tuh bisa di split tuh. Kalau ini kan CPU-nya mungkin 4 core begitu doang ya. Kalau di cloud kan bisa banyak tuh 16 core gitu. Nanti lebih cepat tuh. Kita dulu pakai Apache Spark kalau nggak salah untuk nyemplit prosesnya. Lebih kecil ya 47 ya. Lebih akurat nih. RSM-nya lebih kecil juga. Nah, ini yang saya pakai sebagai modelnya. Saya simpan di RDS-nya. Kemudian saya panggil di aplikasinya itu di atas tuh. Saya panggil lagi. Nah, ini. Saya panggil modelnya. Model si random forest untuk melakukan prediksi di aplikasi yang tadi tuh, yang tadi didemoin. Yang di sini. Sini. Dia pakai random forest nih. Gitu ya. Ada 17.000 data, tadi di split 2, 80, 10. Kayak gitu.
Next saya kembali ke betul. Apa namanya, ya proses tadi ya, proses, explore EDA tadi itu nggak bisa dilakukan sekali, 2 kali, selesai. Ini ya, dilakukan lagi, dicari, ditweak lagi, mana kira-kira yang paling optimum, gitu. Jadi data science itu nggak selesai begitu udah jadi, "Oh, ini paling kecil nih, udah paling bagus lah," gitu. Nggak bisa. Ya boleh Pak, boleh Pak. Heeh, ya. Jadi bukan bukan data science, emang modeling itu data science atau prediction itu kan lebih ke itu AI gitu. Ya, apa ya Pak, Data science itu adalah dasarnya gitu. ya betul. Tapi ternyata kalau boleh kan modeling udah train data, tes data, sampai lu keluar prediction modelnya gitu kan. Nah, Jadi gimana tuh menerangkan? memang bagian Pak, jadi data science dan AI itu satu ini kalau di R. Satu ya? Satu. Jadi makanya, saya memutuskan untuk pakai R itu tuh karena bisa mencoba semuanya jadinya tuh, bikin modelnya di situ, jadi nggak belajar yang lain lagi, Jadi kayak gitu. kalau ada kelas nih atau kan kuliah ada data, kalau data science apa data? Data science. Data analitik. Data science, data science. Belajar modeling dong. Harusnya ada basic modelingnya dapat Gitu. Pak, dapat basic modelingnya. Basic. Basic modelingnya dapat. Belum seserius yang AI. Gimana Angel? Dari data analitik sama machine learning juga. Cuma emang nggak sedip yang AI itu sih. Tapi emang salah Science dan superset machine semuanya. learning-nya ada di situ. Iya, emang termasuk. Oke. Satu dong. Oh, boleh. Data source UC tadi. UC. Kalau yang baik sharing ini tadi pakai dataset yang sudah jadi. Gua pakai yang udah jadi. Di sini. Jadi ada orang yang bukan, datanya udah mateng. Namanya dataset. Jadi kalau kita mentrain model biasa atau membuat apapun lah ya, itu kan namanya kita pakai data tuh. Ada dataset yang memang kita harus kumpulin. Ada dataset yang sudah itu ya. Nah, ini demonya udah. Tinggal pas saya masuk ke topik ini harusnya nyambung nih. Waktu bikin predictive model, proses data pre-processing-nya kan tadi udah tuh. Gathering, cleaning, gitu ya, transform segala macam, merubah tipe data segala macam. Itu tetap diperlukan. Tapi ujungnya kita bikin model dulu nih. Kita bikinnya, kita pisahin, kita punya dataset, kita pisahin berapa yang jadi. Iya, yang data yang tadi juga sama, banyak yang aneh-aneh deh data, terus format tanggalnya juga kita sesuaikan, ada fungsinya. Yoi. Nanti 2 SKS boleh lah kalau mau belajar R sama gua. Ya, ini lanjutan kalau untuk prediktif, step-step untuk situ tetap perlu data cleansing terlebih dahulu. Sehingga kita punya dataset yang bersih sebelum kita bikin modelnya nih. Nah, modelnya juga tadi kan kita milih kan dari beberapa model, kita evaluasi tuh. MI-nya berapa, RSMP-nya berapa. Nah, sebenarnya ada banyak model yang bisa dipakai. Nah, balik lagi tergantung dari konteks apa yang kita mau capai. Gitu ya. Kemudian next. Nggak bisa. Oh, unsupervised ada ya? Unsupervised itu utuh nggak dia ini? Misalnya. Iya. Tadi aja yang the lowest. Ada sebenarnya di Python kemarin saya nemu tuh. Python tuh punya satu fungsi yang bisa langsung ngasih skor semua model yang paling bagus dan udah disorting. Jadi kita nggak usah repot-repot kayak tadi satu-satu gitu. Ada juga. Jadi ya kita tunggu aja di atas sih ada juga yang bikin kayak gitu ya.
Ya. Jadi kalau di ya SVG clean ya. Jadi memang proses data apa sih mangling atau data cleansing itu menghabiskan 80% waktu deh. Karena itu berat banget, karena apa ya, tadi sumber datanya beda, terus tipe datanya juga mungkin kalau baca di CSV yang harusnya tadi itu categorical jadinya karakter biasa, kita harus transform dulu, ubah modelnya. Nah, kayak gitu tuh memang paling banyak menghabiskan waktu di proses preparing datanya, 80%. Begitu masuk ke bikin model sama evaluasi sih harusnya lebih cepet ya, karena udah datanya udah bersih. Enggak, di dalam dia juga. Jadi kalau tadi dilihat nih, ada beberapa variabel. Itu tadi prediktif ya. Nah, itu tadi ya kita habis itu kan mengevaluasi tuh akurasinya. Udah kita praktekin ya tadi ya. Mana yang oh waktu pakai multilinear regression skornya segini. Baguskah? Ternyata ganti model, ih ada yang lebih kecil gitu. Ganti model lagi, lebih bagus lagi. Nah, itu kita sudah lakukan tuh tadi tuh. Next apa ya? Nah, ini aplikasi untuk data science ya. Sebenarnya kalau boleh saran sih yang suka main Excel atau apapun tuh minimal mempelajari salah satu bahasa pemrograman populer yang tadi itu data science. Entah terserah mau senang Python atau R atau MATLAB, SPSS, apapun, atau yang baru Julia gitu ya. Nah, itu banyak membantuin kerjaan kita tuh nanti sebenarnya. Entah waktu kita mau membuat laporan atau bikin satu chart di slide yang, ini orang saya langganan McKinsey Weekly summary-nya dia tuh lewat email. Kalau ngasih chart itu chart-nya pakai ininya R tuh dia. Dan teman saya yang belajar S2 ke Eropa juga dapat R juga katanya. Jadi R itu sebenarnya kalau mungkin di perguruan tinggi ke atas tuh memang dipakai untuk ngolah ini ya, statistik banyak dipakai ya. Saya belum pernah yang Python sih, maksudnya ada temen yang soal untuk statistik pakai Python tuh gitu. Kebanyakan sih R mereka pakai di luar tuh. Jadi sangat disarankan untuk mempelajari salah satu. Saya tidak mendorong R jadi ini ya, tapi apapun yang pertama tadi mudah dipahami sama teman-teman, menyelesaikan tugasnya gitu ya. Itu aja kuasain gitu sebagai tambahan. Gitu. Kedepannya ya semua akan berbasis pada data untuk memberi keputusan. Gitu sih mungkin kuliah singkatnya. Kuliah. Saya kembalikan lagi ke host, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau tanya lagi? Komplit, Pak. AI ataupun Excel grafiknya keren ya sebenarnya sama R udah kelihatan semua juga gitu. Iya. Dalam malah komponen ya itu dia bisa lah compete gitu ya. Compete. Tadi ada di di R Gallery tadi Pak ada 50 komponen chart tuh yang ya ada lagi misalnya ada yang ngembangin kan ada komunitas. Jadi satu lagi cari komunitas yang bisa ngebantuin teman-teman gitu. Setelah udah mempelajari bisa milih nih, saya mutusnya pakai belajar Python deh. Jangan lupa gabung komunitas karena itu mereka kan ngebantuin tuh kita kalau ada masalah. Kalau saya sih gabung di Telegramnya R ini ya. Itu banyak tuh anak kuliahan gitu kadang nanya, kadang ini kita juga, belajar lagi, gimana sih? Ternyata banyak data. Jadi kayak gitu. Jadi kalau semangat belajar mah jangan padam ya, harus usia berapa juga harus ada yang baru. Ya sekarang sih saling melengkapi sebenarnya udah. Kalau di R sih dirangkul tuh Python, jadi bisa kita menjalankan script Python di kodenya R juga gitu. Ya di backend-nya. Dan bisa dipublish mau bikin aplikasi web, mau dijadiin API, itu di R